Oke, selamat malam teman-teman semua. Mbak akan lanjutin pembahasan Bantul ya. Kita kemarin udah bahasin Bantul. Yang tahap 4, habis itu, eh kenapa di sini tulisannya tahap 2 ya? Tapi ini Bantul 4 ya, Dek ya? Mbak juga kurang tahu deh kenapa kok ditulisnya kayak gitu. Kita udah kerjakan sampai nomor 10. Sekarang kita bakalan lanjutin yang nomor 11 sampai nomor 20. Mbak udah membahasnya di sini. Maksudnya Mbak udah ngerjain duluan, jadi buat jaga-jaga kalau nanti salah hitung. Di sini Mbak bakalan bahasin ya. Nomor 11. Di sini ada kata-kata ya, Mbak langsung ke sini aja, ke pembahasannya. Sepetak sawah mina padi berbentuk persegi panjang dengan ukuran seperti pada gambar. Luas tanaman padi adalah, jadi di sini yang ini ada ya yang kita lihat ya. Jadi padinya itu yang ini yang warna hijau, terus ada kolamnya. Di atasnya ada tulisan tentang apa itu mina padi. Teman-teman baca dulu better ya. Ini bisa kita kerjakan dengan, ini tuh bab persamaan kuadrat, tapi yang ngali-ngaliin aja. Malah ini kayak operasi aljabar aja deh, bukan persamaan kuadrat. Jadi caranya kayak gini, karena yang kita cari adalah luas tanaman padi. Tanaman padi itu kan yang ini aja, berarti bisa kita cari dengan cara mengurangkan persegi panjang yang besar. Misalnya ini Mbak namakan A, B, C, D, dengan kolamnya. Jadi dikurangi ya. Ini Mbak namakan E, F, G, H. E, E, F, G. Nah, habis itu sekarang kita cari dulu luas yang besar, luas A, B, C, D. Kita cari pakai rumus panjang kali lebar karena bentuknya persegi panjang. Dari sini ke sini itu panjangnya, berarti panjangnya itu 3x+7. Habis itu lebarnya itu BC ya, atau AD sama aja. Dari sini ke sini, atau dari sini ke sini sama aja. Berapa ya Mbak panjangnya? Nah, ini dari sini ke sini mungkin kamu nggak kelihatan ya. Mbak kasih warna kuning aja. Dari sini ke sini itu 2x+1. Terus kalau ini itu adalah 2. Ini ya 2 ya. Berarti 2x. Sorry, 2x bukan 2. Berarti total dari sini ke sini itu ya 2x+1. Habis itu ditambah sama 2x. Berarti totalnya 4x+1. Berarti sekarang kita kali sama 4x+1. Kita kalikan kayak biasanya. Yang kayak gini tuh ya. Berarti ini nanti jadinya 12x kuadrat plus 3x plus 28x plus 7. Habis itu ini kalau kita sederhanakan jadinya 3 sama 28 ini Mbak tambahkan jadi 31. Sekarang kita cari luasnya yang AEFG alias luas kolamnya. Luas AEFG itu berarti bisa kita cari dari panjang kali lebar juga. Nah, dari sini ke sini itu kan udah diketahui nih 2x+1. Kalau yang dari sini ke sini berapa ya? Nah, bisa kita cari dulu deh. Dari sini ke sini, AB itu kan sama kayak ini, sama kayak 3x+7. Jadi dari sini ke sini sama kayak dari sini ke sini. Nah, berarti totalnya kan tadi 3x+7. Padahal EB itu panjangnya 5. Berarti AE ini panjangnya berapa? Berarti AE itu bisa dicari dari 3x+7 dikurangi 5. Kayak gitu. Kenapa kalau dikurangi Mbak? Ya iyalah kan ini sisanya. Kan ini jadi lebih kecil daripada yang ini ya. Yang merah itu 3x+7. Yang hitam itu 5 ya. Berarti AE tinggal dikurangin aja. Berarti AE adalah 3x+2. Nah, sekarang baru kita kalikan 2x+1 dikali 3x+2. 2x+1-nya ini ya. Ini nanti hasilnya jadinya 6x kuadrat plus 4x plus 3x plus 2. Dikalikan kayak gini ya. Berarti hasilnya nanti bakalan 6x kuadrat plus 7x plus 2. Nah, habis itu sekarang kita kurangin. Ah, dikuranginnya gimana caranya, Mbak? Mbak taruh di sini aja, di bawahnya nggak apa-apa ya. 12x kuadrat plus 31x plus 7. Ini kita kurangi sama 6x kuadrat plus 7x plus 2. Jangan lupa dikurungin. Kenapa kok dikurungin? Karena biar ini ke sini itu
kita bisa kurangkan. Maksudnya gini deh, kalau nggak kamu kurungin, kamu bakalan mengurangkan ini sama ininya doang. Yang belakangnya nanti nggak kamu kurangkan. Padahal semuanya itu harus dikurangkan. Jadi gini, 12x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, jadinya 6x kuadrat. 31x dikurangi 7x, jadinya 24x. Terus 7 kurangi 2 jadinya 5. Jadi jawabannya yang C. Kalau nggak dikurung nanti kurang teliti. BTW Mbak lupa nggak ganti nama. Sebentar, Mbak ganti nama dulu. Sebentar. Bimbel Cahaya Mbak Cihu. Oke, sudah. Sudah berubah belum namaku? Kok belum berubah? Nah, udah berubah. Seperti itu ya, adik. Jadi jawabannya yang C. Terus yang nomor 12 bermain timbangan. Adik bermain timbangan dengan menggunakan anak timbangan berupa bola, tabung, dan kubus yang terbuat dari kayu. Diketahui timbangan satu dan timbangan dua setimbang sempurna. Berapa banyak kubus yang diperlukan agar timbangan tiga setimbang? Kita mulai dari yang sini dulu. Karena ini di kedua sisinya ada satu jenis, jadi lebih mudah untuk dianalisis. Nah, oh, kita mulai dari sini, terus habis itu kita mulai ke sini, terus kita baru ke sini. Di sini tertulis bahwa satu bola nggak tuh, satu kubus itu tuh sama dengan dua bola. Kalau yang di sini, satu tabung itu sama dengan dua kubus ditambah sama satu bola. Nah, agar lebih mudah, ini semua kita jadikan bola. Kenapa kok kayak gitu, Mbak? Diubah ke yang lebih ringan, yang paling ringan. Jadi kalau kayak gini kan berarti bola lebih ringan dari kubus. Terus ini berarti kubus lebih ringan daripada tabung, kan kayak gitu ya. Biar enak kita menganalisisnya. Nah, setelah kita ubah semuanya dalam bentuk bola, jadi di sini yang tadinya kan satu tabung sama dengan dua kubus sama bola, ditambah satu bola. Yang kubus ini kita jadikan bola juga. Gimana caranya, Mbak? Tadi katanya satu kubus itu dua bola. Berarti kalau dua kubus ya dua dikali dua. Ini diubah jadi dua bola. Berarti satu tabung itu sama dengan dua kali dua bola ditambah satu bola. Berarti nanti dia itu sama seperti 5 bola. 4 bola ditambah satu bola sama dengan 5 bola. Gitu. Nah, berarti yang di sini, yang di sini sama dengan 5 bola. Kalau ditambah sama ini, ditambah berarti ini kan totalnya seperti 6 bola. Sekarang kita ditanyain di sini itu berapa banyak kubus yang diperlukan. Nah, kan tadi 6 bola. Kalau mau jadi kubus berarti jadinya berapa? Lah kan satu kubus dua bola. Kalau bolanya ada 6 berarti kubusnya ada berapa? Berarti ada 3. Kayak gitu. Ya, Dek, ya. Dari mana Mbak 3? Dari 6 bagi 2. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Habis itu yang nomor 13. Ini mirip juga sama kayak soal kemarin yang di TPM 3 kota ya. Nah, Mbak bacakan di sini. Mobil box biasanya digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang yang mempunyai nilai cukup tinggi sehingga tidak terkena panas, hujan, atau goncangan. Mobil pick up box merupakan salah satu jenis mobil angkutan yang memiliki daya angkut tidak lebih dari 1 ton. Tidak lebih, itu tuh berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Mirip sama maksimal. Maksimal itu sama kayak tidak lebih dari. Gitu. Habis itu di sini gini, sebuah mobil pick up box akan mengangkut beberapa kotak barang dengan berat tiap kotak adalah 25 kilo. Berat sopir dan kernetnya adalah 150 kilo. Banyak kotak maksimal yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan adalah ini lebih mudah daripada soal yang kemarin di TPM 3 kota. Karena di TPM 3 kota kemarin kita ditanyain berapa kali ngangkutnya. Kalau yang ini kita cuman ditanyain berapa kotak maksimalnya. Itu gimana Mbak cara apa namanya mengerjakannya? Jadi tadi kan tertulis di soal bahwa muatannya itu tuh tidak lebih dari 1 ton. Padahal di dalam pickup ini ada kernet sama sopir sama ada boxnya.
Jadi total berat mereka ini nggak lebih dari 1.000 kilogram. Padahal kernet sama sopirnya itu beratnya totalnya 150 kilo. Nah, habis itu untuk boxnya itu, satu boxnya itu beratnya 25 kilogram. Mereka kalau di total itu nggak bakalan lebih dari 1.000 kilo. Nah, terus apa Mbak yang kita cari di sini? Ini Mbak hapus dulu kilonya ya. Mereka kan udah sama-sama kilo, jadi ini Mbak hapus dulu. Nah, 25 kilogram dalam box ini adalah berat tiap kotak. Padahal kan kalau kita naruh kotak di truk kan nggak mungkin cuma satu ya. Pasti kita mengangkut banyak sekali kotak di atas truk. Nah, jadi itu yang sedang kita cari sekarang, Dek. Berapa yang bisa kita angkut di atas truk gitu. Jadi banyak yang kita angkut itu kita namakan sebagai X. Kenapa kok X diletakkan di sini? Karena semisal ya, kalau boxnya satu, berarti kan beratnya 25 kilo. Kalau boxnya dua, berarti kan beratnya ya 25 kilo dikali dua. Kalau boxnya tiga, berarti ya 25 kilo dikali tiga. Nah, sekarang kita nggak tahu nih berapa jumlah boxnya. Makanya kita namakan totalnya itu X. That's why kita cari total beratnya dengan cara mengalihkan 25 kilo sama X. Kayak gitu. Ini adalah banyak kotak yang bisa kita angkut gitu. Jadi persamaannya seperti itu ya, Dek ya. Nah, terus habis itu sekarang di sini jadinya 25X, 150-nya ini Mbak pindahkan ke kanan. Jadinya 1.000 dikurangi 150, berarti 25X kurang dari sama dengan 850, berarti X-nya itu adalah 34. Jadi maksimal, maksimal, maksimal itu sama kayak tidak lebih dari, itu tuh 34 gitu. Jadi jawabannya itu yang B gitu. Terus yang nomor 14 ini juga mirip sama yang di TPM 3 kemarin. Teman-teman buka yang part 2 TPM 3 kota ya. Di situ juga udah Mbak jelaskan biar makin paham. Jadi di sini yang pertama itu ditanyain adalah A irisan B. Irisan itu ditandakan sama daerah yang ini. Jadi irisannya itu harusnya 3, 5, 7. Jadi pernyataan satu itu salah. Satu salah. Habis itu A gabungan B. Tentu saja kalau lagi ngerjain, kalau pernyataan satu salah, teman-teman langsung move on ke sini ya. Ke karena dua auto benar gitu ya. Tapi Mbak akan menjelaskan juga setiap pernyataan ini kenapa kok salah, kenapa kok benar kayak gitu ya, karena kita lagi belajar. A gabungan B itu berarti adalah anggota A dan B yang digabungkan. Berarti anggotanya itu yang diarsir, yang sekarang Mbak arsir ini. Berarti anggotanya itu ya satu, dua, ini satu, dua, tiga, lima, ini tiga, lima, tujuh, sembilan. Tujuh, sembilan. Jadi yang pernyataan dua itu benar. Habis itu yang pernyataan tiga, B kurangi A. B kurangi A itu tidak sama seperti A kurangi B. B kurangi A itu enggak sama kayak A kurangi B. Kalau B kurangi A berarti kita cari anggotanya B alias daerahnya B yang murni, yang enggak ada campuran A-nya. Yang ini dia B kurangi A itu, ini yang Mbak arsir ini ya. Berarti anggotanya adalah 1 dan 9. Nah, kalau A kurangi B itu yang ini. So, it's different ya, itu berbeda. Jadi, jawabannya yang pernyataan 3 itu benar. Terus yang pernyataan 4 komplement B. Komplement itu adalah pelengkap. Pelengkap B agar menjadi semesta. Nah, B kan anggotanya ini. Berarti pelengkapnya itu ini, 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 gitu. Jadi, semua selain B itu disebutkan. Tapi di sini ada satunya, jadi salah karena satu sendiri itu bagian dari B, jadi bukan komplement ya, bukan pelengkapnya. Jadi yang benar adalah 2 dan 3, jawabannya C gitu. Habis itu nomor 15 sampah anorganik bla bla bla. Ini Mbak langsung baca di sini ya. Dalam rangka mendukung Zero, sampah anorganik atau ZSA, sebuah sekolah menganjurkan setiap siswa untuk membawa botol minum dan tempat makan atau bekal dari rumah. Hasil survei dari 62 anak. Berarti ini adalah semestanya. Diperoleh data 38 anak membawa botol minum, 30 anak membawa tempat makan, dan 12 anak tidak membawa keduanya. Jadi seperti biasa, untuk mengerjakan ini, berarti kita bikin dulu diagram Venn untuk mempermudah. Jadi kita bikin lingkaran 2 kali, kayak gini, dan harus ada irisannya ya.
Dan kita letakkan semestanya di sini. Semestanya itu berarti 62. Semesta itu adalah total yang sedang kita amati. Habis itu di sini kita namakan buletannya berdasarkan yang di sini sedang dibandingkan. Ada botol minum sama tempat makan. Mbak namakan BM, botol minum, sama TM, tempat makan. Yang membawa botol minum ada 38. Yang membawa tempat makan ada 30 dan 12 tidak membawa keduanya. Yang pertama kita analisis adalah jatah di dalam lingkaran. Jatah lingkaran bisa kita cari dari, jadi kan total semuanya itu kan 62. Lah, di sini di luar lingkaran tuh ada 12. Berarti yang di dalam lingkaran berapa? Ya berarti 62 kurangi 12, berarti 50 kayak gitu. Nah, habis itu di sini kan total mereka itu adalah 68. Berarti sisanya berapa? Jadi gini, Dek. Harusnya yang ada di dalam lingkaran itu 50. Tapi sekarang kalau kita lihat di sini ada 38, di sini ada 30. Berarti total mereka itu adalah 68. Berarti lebihnya berapa? Lebih atau sisanya? Sisanya ada eh 38 sama 6, 38 sama 30 tadi kita tambahkan ya. Terus kita kurangi sama jatahnya. Maksudnya adalah kelebihan 18. Karena tadi kan dia isinya 68, tapi kan jatahnya 50, berarti kelebihan 18. Nah, yang 18 itu adalah yang suka keduanya, yang ada di sini itu 18. Nah, habis itu ini Mbak lingkarin hitam. Jadinya, karena 18-nya udah ada di tengah ini, kita sekarang bisa mengidentifikasi yang bawa kotak makan saja. Berarti ini harus kita kurangi sama 18. Jadi yang bawa kotak makan saja, apa botol minum, deh. Kalau membawa botol minum tok itu 20, sedangkan yang 18 itu dia membawa botol minum dan tempat makan. Jadi totalnya pas nih, 20 sama 18, 38. Nah, yang di sini juga kita kurangin sama 18, jadinya 12. Nah, dari sini bisa kita analisis nih, yang pernyataan satu. Banyak siswa yang membawa botol minum dan tempat makan adalah 8 anak. Salah. Harusnya yang membawa botol minum dan tempat makan itu adalah 18 yang beririsan. Jadi pernyataan satu salah. Habis itu pernyataan dua, banyak siswa yang hanya membawa tempat makan. Hanya tempat makan, berarti hanya TM. Nah, ini benar 12 ya. Jadi pernyataan dua benar. Yang pernyataan tiga, banyak siswa yang hanya membawa botol minum. Itu adalah 30 anak. Salah, harusnya 20 anak. Jadi ini salah. Habis itu yang pernyataan empat, banyak siswa yang tidak membawa botol minum. Nah, kalau tidak membawa botol minum adalah banyak yang di luar lingkaran botol minum ya. Di luar lingkaran BM. Berarti yang dimaksud adalah ini Mbak highlight. Ini, di sini sama ini. Berarti anak yang Mbak highlight ini nggak bawa botol minum. Jadi ada 12 sama 12. Berarti ada 24 anak. Berarti pernyataan 4 benar. Jadi 2 dan 4. So D, it's the correct answer. D jawaban yang benar. Baju jadi ikut-ikut Mbak Sari ya ngomong bahasa Inggrisan. Sorry, Dek. Kita lanjut nomor 16. Diagram panah. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan diagram panah seperti berikut. Ini kemarin nggak ada ya. Jadi ini mungkin bagi sebagian orang ini jenis soal yang asing, tapi sebenarnya ini juga mudah cara mengerjakannya. Jadi ini maksudnya kayak gini, Dek. Ketika X-nya itu nilainya min 2, Y-nya itu nilainya min 7. Jadi kalau di eh, di diartikan di simbol di persamaan kayak gini. F min 2 itu sama dengan F min 2 itu sama dengan min 7 gitu. Kalau yang ini F min 1 itu sama dengan min 5. Kemudian kita suruh nyari A dan B, terus kita suruh nyari P dan Q. Gimana caranya, Mbak? Kita masukkan ke rumusnya, kita substitusi. Kan katanya fx itu sama dengan px plus q. Nah, untuk yang persamaan yang ini berarti sekarang kita masukkan x-nya itu adalah min 2 ini, min 2 didapatkan dari sini. Jadi ini f min 2 itu sama dengan P kali min 2 plus Q. Padahal nilainya fx-nya ini alias hasilnya mereka ini nanti min 7. Min 7-nya ditaruh di ruas satunya. Min 7 sama dengan min 2P plus Q. Kayak gini. Ini kita dapatkan persamaan pertama. Mbak sebut sebagai satu lingkaran gini ya. Sekarang kita mulai untuk yang di yang bawahnya ini. F min 1 sama dengan min 5.
Jadi ini caranya F min satu sama kayak tadi ya, kita ubah. Kita masukkan X-nya ini ke sini, dan ini X-nya kita ubah juga mengikuti isi yang di sini. Berarti jadi min satu. Berarti P dikali min satu plus Q. Nah, hasilnya F min satu tuh min 5. Min 5-nya ditaruh di sini, di ruas satunya. Min 5 sama dengan P dikali min satu tuh min P. Jadi di sini Mbak tulis min P plus Q. Kayak gitu. Sekarang kita dapat dua persamaan. Kita eliminasi keduanya. Min 2P plus Q, min 5 sama dengan min P plus Q. Kita eliminasi menggunakan tanda min. Udah pernah Mbak jelasin ya di kelas ya, Dek ya. Ini berarti jadinya min 7 dikurangi min 5. Min 7-nya dari sini, dikuranginya itu ngikut ini, min 5-nya ngikut ini. Berarti min ketemu min jadinya plus. Berarti min 7 plus 5. Berarti ini min 2. Habis itu ini min 2P dikurangi min P. Min 2P dikurangi min P. Ini Mbak coret. Hapus. Min ketemu min jadinya plus. Berarti min 2P plus P. Min 2, min 2 ditambah satu itu hasilnya adalah min satu ya dek ya. Berarti ini jadinya min satu P. Atau min P aja juga boleh. Min P. Ini Ki kurangi Ki ya habis. Hilang ya. Berarti jawabannya P itu sama dengan 2. Minnya hilang karena kedua ruas ada minnya. Jadi P-nya harusnya 2. Nah, yang pernyataan satu itu salah. Terus yang Ki, gimana cara kita nyari Ki, Mbak? Nah, untuk mencari Ki, ini mencari P. Eliminasi. Sekarang kita mencari Ki. Kita pakai substitusi. Substitusi itu nama lainnya dari dimasukkan. Kita masukkan ke persamaan yang lebih sederhana aja. Kamu boleh pilih persamaan satu, po persamaan dua, yang atas, po yang bawah bebas. Mbak akan masukkan ke yang bawah aja. Jadi kan katanya min 5 sama dengan min P plus Q. Nah, P-nya itu adalah 2, berarti min 2 plus Q. Berarti Q-nya bisa dicari. Berarti Q-nya sama dengan min 3, berarti pernyataan 2 benar gitu. Nah, kemudian gimana Mbak cara kita nyari A dan B-nya? Nah, jadi di sini cara menerjemahkan panah yang ini adalah FA itu sama dengan min satu dan FB itu sama dengan 5. Nah, katanya tadi kita udah nemu nilai P dan Q-nya. Jadi kita nemu. Kita bisa tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsinya itu adalah ini adalah rumus fungsi ya, Dek ya. Ini rumus fungsinya. Harusnya kalau rumus fungsi itu bentuknya kayak 2x plus 1 atau 3x min 5. Jadi ada angkanya. Jadi P sama Q ini adalah angka. Nah, kan sekarang kita udah nemu nih P sama Q-nya berapa. Nah, jadi sekarang kita bisa tentukan rumus fungsinya. Fx, kan tadi katanya Px plus Q. Sekarang P-nya kita ubah jadi 2, jadi ini 2x plus min 3, karena Q-nya di sini min 3. P-nya Mbak masukkan 2. Nah, plus ketemu min kan jadinya min ya. Jadinya ini bisa kita simpulkan Fx-nya itu sama dengan 2x min 3. Sekarang kita mencari, ini Mbak taruh sini ya. Oh, Mbak Joki sangat tidak rapi, maaf. Ini mencari A. A buat yang ini ya, Dek ya. Jadi katanya kan FA sama dengan min satu. Berarti di sini Fx sama dengan 2x min 3 itu kita masukkan ke rumus FA-nya ini. Berarti ini FA sama dengan 2A min 3. Jadi X-nya kita ubah jadi A. Padahal FA ini nilainya min satu. Min satunya kita taruh di sini karena ini adalah nilainya. Nah, sekarang ini kita bisa nemu A-nya. Min 3-nya kita pindah ke kiri. Jadi min satu plus 3. Jadi 2A sama dengan 2, berarti A-nya sama dengan satu. Berarti pernyataan 3 benar. Nah, terus yang B-nya gimana Mbak? Cara mencari B? Aduh ya Allah. Mbak taruh sini juga ya. Mencari B ini dengan cara yang sama. Mbak masukkan. Bahkan katanya FB sama dengan 5. Sekarang Mbak masukkan ke rumusnya. Berarti di sini deh ya. Kan tadi 2x min 3. Berarti FB itu kita bisa tentukan dari 2B min 3.
Nah, nilainya FB sendiri itu adalah 5. Jadi 5 sama dengan 2B min 3. Kita pindahkan min 3-nya ke kanan, jadinya positif. Berarti 2B sama dengan 8, B-nya harusnya 4 gitu. Ini sebenarnya nggak sesusah itu ya, Dek. Fungsi itu tuh gampang ya, lebih gampang daripada gradian menurut Mbak Jiho tuh. Cuman ini Mbak jelaskan secara detail dan lengkap, jadi kelihatannya susah. Jadi, tapi sebenarnya it's not that hard, tuh nggak sesusah itu gitu ya. Lanjut nomor 17. Tarif taksi. Taksi punya cara tersendiri untuk menakar ongkos perjalanan. Ada yang namanya tarif awal, tarif dasar, dan tarif jarak. Tarif awal yaitu tarif yang dikenakan saat penumpang mulai membuka pintu atau angka awal saat pengaktifan Argo. Tarif dasar yaitu tarif yang dikenakan kepada penumpang tiap 1 kilometer perjalanan taksi. Tarif jarak yaitu tarif yang tertera dalam argometer yang harus dibayar penumpang. Jadi untuk tarif tarif awal, kan ada tarif awal, habis itu tarif dasar. Tarif awal itu adalah yang kita yang kita bayarkan saat kita baru buka pintu. Kalau tarif dasar itu adalah yang kita bayarkan setiap nambah 1 kilometer. Kalau tarif jarak itu adalah tarif yang tertera dalam argumeter yang harus dibayar. Jadi sepertinya ini bisa kita simpulkan bahwa tarif jarak itu adalah total dari tarif awal sama tarif dasar kayak gitu. Kan yang harus dibayar deh gitu. Jadi kita buka pintu itu kita bayar tarif awal, terus taksinya jalan, nah itu kita ada tarif dasar. Nah kita bayar, nah berarti kan bayar dua-duanya. Ini tarif jarak kayak gitu. Nah, berdasarkan grafik di atas, tarif taksi untuk jarak 12 kilometer adalah, nah kita bisa tahu tarif awalnya tuh dari sini deh, dari waktu dia jaraknya 0, kok kita biayanya udah 6.500 ya? Padahal kan taksinya belum jalan. Berarti ini adalah tarif awal gitu. Jadi waktu kita buka pintunya, kita udah disuruh bayar 6.500 kayak gitu. Habis itu untuk tarif dasarnya berapa? Kita bisa cari dari ini deh. Kita lihat nih dari 0 ke 1 dari di 1 kilometer pertama. Berarti kan melompatnya itu dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Awalnya 6.500, jadinya 10.400. Berarti di sini nambahnya berapa? Mbak kurangkan dari 10.400 ke 6.500. Ini Mbak kurangin ya. Jadinya jawabannya itu nanti jadinya 3.900. Berarti naiknya 3.900 deh. Sekarang Mbak lihat lagi nih dari kilometer pertama ke kilometer kedua, dari kilometer 1 ke kilometer kedua, itu nambahnya berapa ya? Ini Mbak kurangkan juga 14.300 dikurangi sama 10.400. Ternyata jawabannya juga 3.900. Berarti setiap 1 kilometer nambah, itu tuh kita bayar 3.900. Berarti ini yang dinamakan dengan tarif dasar gitu. Ini adalah tarif dasar. Sekarang kita ditanyakan kalau tarifnya untuk 12 kilometer, berarti bayarnya berapa? Nah, berarti kan 12 kilometer per kilometernya kita ini tarif yang dikenakan setiap 1 kilometer itu adalah tarif dasar. Kita bayar 3.900 setiap 1 kilometer. Jadi ini kita kali 3.900. Nah, habis itu kita tambahkan sama tarif awalnya, yaitu 6.500 gitu. Gitu deh. Kalau pakai rumus gimana, Mbak? Nih, kalau pakai rumus nanti malah anu ya, Mbak nanti bisa bikin kayak gini. Fx sama dengan 3.900 X plus 6.500. Mbak bisa bikin kayak gini. Tapi kamu nanti pusing. Jadi better pakai logic aja. Tapi kalau kamu pakai rumus ya nggak apa-apa sih. Jadi ini 6.500 adalah yang kita bayarkan awal ya di kilometer ke 0. Terus ini adalah yang kita bayarkan setiap kilonya. Jadi ini Mbak kalikan dulu 39 sama 12. Berapa ini? 468. 4.6.800. Nah, ini ada jawabannya ya yang A ya, tapi hati-hati bukan ini jawabannya. Kita tambahkan lagi sama tarif awalnya yang 6.500 yang ini. Nah, berarti nanti jawabannya jadinya kakak 3.
Jadinya 53.300 jadi yang B yang benar gitu. Nah, terus nomor 18 ini gradien. Diberikan pernyataan berikut. Kemiringan garis M, kemiringan garis N. Kemiringan itu berarti gradien ya. Gradien bisa dicari dari rumus apa, Dek? Min Y per X ya. Min Y per X ini bisa kita cari dari, oh, ini bisa kita, maksudnya gini, rumus min Y per X itu digunakan saat grafiknya itu diketahui gitu ya. Jadi di sini untuk garis M itu tuh grafiknya udah diketahui tapi cuma ada satu titik. Jadi kita nggak bisa mencari gradiennya garis M. Tapi untuk gradien garis N itu bisa. Ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Jadi kita masukkan min 3 per 2, min 3 per 6. Jadinya nanti min 1/2 ini adalah gradien garis N. Berarti ini salah, harusnya ada negatifnya. Nah, habis itu untuk gradien garis M, dia kan ini tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, berarti gimana, Dek? Waktu itu Mbak udah ajarin teman-teman ya. Cara cepatnya adalah dibalik, terus habis itu dimin. Jadi, karena gradien garis N itu tadi adalah min setengah, berarti gradien garis M-nya itu kita balik, jadinya min 2/1. Jadinya duanya ada di atas, satunya ada di bawah. Kebalikannya ya, Dek ya. Terus kita min. Nah, berarti jawabannya nanti jadi +2/1 atau +2. Nah, ini berarti pernyataan satu benar gitu. Habis itu yang ini, yang apa, eh, mencari persamaan garis N, itu kita pakai cara cepat kali silang aja ya. Ini juga udah pernah Mbak jelaskan. Di YouTube juga udah ada. Silakan teman-teman cari video pembahasan gradien gitu pokoknya deh. Persamaan garis N. Ini cara cepatnya hanya bisa dikerjakan untuk bentuk garis seperti garis N yang jelas titiknya ada dua. Ini untuk muridnya Mbak Jiwo yang di kelas juga ini udah Mbak jelasin ya, Dek. Caranya adalah dikali silang, tiganya dikaliin sama X, jadi 3X. Enamnya dikaliin sama Y, karena dia positif berarti plus. Kita bikin sama dengan, habis itu, plus. Aduh, jelek banget. Kita bikin sama dengan, habis itu kita kalikan 3 sama 6-nya. 3 kali 6. Ini Mbak kali, ini juga Mbak kali. Berarti 3X plus 6Y sama dengan 18. Nah, terus ini kenapa Mbak kok jawabannya kayak gini, yang gradien? Oh, ini Mbak sedang mencari persamaan garis N ya? Ini kan bentuknya seperti ini, Mbak. Terus gimana dong? Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan X-nya dalam bentuk X aja, sedangkan hasilnya Mbak Jiwo ini kan dalam bentuk 3X. Jadi ini Mbak bagi 3 semuanya. Berarti 3X dibagi 3 itu jadinya X. Terus 6Y dibagi 3 itu jadinya 2Y. Dan 18 bagi 3 itu jadinya 6. Jadi pernyataan 4 itu salah. Karena harusnya eh, 2Y plus X sama dengan 6. Salahnya di sini ya, Dek. Salahnya di C-nya, di ruas kanannya. Harusnya 6. Ruas kirinya sih udah benar. Loh, Mbak, tapi kok kebalik? Yo, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, untuk persamaan garis M gimana, Mbak, cara nyarinya? Kita bisa pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan X1 dan Y1-nya ini adalah salah satu titik yang dilewati. Mbak akan pilih, kamu boleh pilih, nggak milih ya, emang cuma satu yang diketahui ini min 1. Ini berarti titiknya itu disebut 0,-1. Jadi gradiennya itu adalah gradien garis M-nya udah diketahui ya tadi. Gradien garis M-nya itu ini 2 dan melewati titik 0,-1. Nah, ini Mbak kasih warna beda. Ini Mbak namakan X1, ini Mbak namakan Y1. Biasanya selalu Mbak namakan kayak gitu, Dek. Jadi biar masukkan ke sininya tuh gampang. Untuk X dan Y-nya yang nggak ada satunya, kayak ini sama ini, itu tuh bakalan tetap dalam bentuk variabel. Jadi sekarang kita masukkan Y min min 1 karena Y satunya itu ini ya, min 1. Jadi Mbak isikan Y satunya itu min 1. Sama dengan 2 dikali X min X satunya itu adalah 0. Berarti ini jadinya +1 karena min ketemu min kan plus ya. Ini 2 dikali X kurangi 0 kan jadinya X aja ya, Dek ya. Jadinya
2 kali X. Berarti ini jawabannya yang ruas kanan, langsung Mbak tulis 2X aja. Loh Mbak, tapi kok bentuknya kayak gini, terus gimana dong? Ya udah, kita pindah ngikutin ketuanya, yaitu si X. X-nya itu kan di sini positif ya. Berarti ini kita pindah ke tempat di mana X-nya itu positif. Jadi kita pindah ke kanan. Berarti 2X, Y-nya yang pindah ke kanan jadi min Y. Nah, ini yang di ruas kiri ini jadinya 1, kayak gini. Jadi 2X min Y sama dengan 1. Jadi yang benar 1 dan 3. Gitu. Gitu ya. Yang nomor 19, susunan buku. Buku biografi dari novel sejenis disusun secara berdampingan tanpa celah. Jika diketahui tebal buku susunan A sama dengan 17, ini totalnya 17. Dan susunan B sama dengan 26, ini totalnya 26. Maka tebal buku susunan C adalah, nah ini berarti yang di sini Mbak bikin persamaannya, B ditambah 3 novel. Jadi yang biografi Mbak namakan B, terus novelnya Mbak namakan N, dan di sini novelnya ada 3. Itu adalah 17. Habis itu kalau yang di sini 2B sama 4N. 2B plus 4N itu totalnya adalah 26. Sekarang Mbak akan eliminasi mereka, tapi Mbak samakan dulu koefisiennya. Ini Mbak kali 2, ini Mbak kali 1. Mbak akan menyamakan B-nya ya, Dek ya. Jadi di sini jadinya 2B plus 3N sama dengan 34. Terus ini 2B plus 4N sama dengan 26. Maaf ya kalau nggak kelihatan. Ini Mbak kasih warna kuning aja. 3, aduh jelek banget. Apa ya? Oren. 34, ini 26. Ini, aduh ya Allah, sorry Dek. Gimana sih? Tintanya loh, nggak kelihatan. 26. Alah, Rono sing ketok. 26. Gini ya, wis box yang penting kamu tahu lah, nah itu 26. Maaf ya, malah jadi emosi. Ini 34 dari mana, Mbak? 34 dari 17 dikali 2 ya. Terus habis itu, oh ini aku ada salah nih. Ini harusnya 6N plus 6N dari 3 dikali 2 gitu. Udah selesai, habis itu kita kurangkan. Ini Mbak eliminasi menggunakan min, berarti sekarang hilang B-nya. Jadinya 6N kurangi 4N jadinya 2N. Terus 34 kurangi 26 itu adalah 8. Berarti N-nya sama dengan 8 per 2 alias 4. N-nya tak tulis di sini aja. N sama dengan 4. Dari 8 bagi 2 ya. N-nya udah ketemu 4. Sekarang kita cari, ini namanya eliminasi ya. Sekarang Mbak cari substitusi. Mbak substitusikan ke yang atas saja. Kan katanya B plus 3N itu sama dengan 17. Di sini N-nya itu 4. Berarti di sini Mbak masukkan ke sini. Berarti B plus 3 kali 4 sama dengan 17. Berarti B plus 12 sama dengan 17. Berarti B-nya sama dengan 17 kurangi 12. Berarti 5. B-nya 5. Setelah kita nemu novelnya 4. Terus biografinya 5, kita cari yang ini. Ini kan biografinya ada 2, novelnya ada 1. Berarti 2 kali 5 ditambah 4, jadinya 10 tambah 4, jadinya 14. Jadi jawabannya yang C gitu. Nomor 20. Sebentar lagi Mbak istirahat dulu ya, Dek. Haus, aku juga lapar, mau makan dulu. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus P sama dengan 0 memiliki diskriminan 49 dengan akar-akarnya X1 dan X2, di mana X1 lebih besar dari X2. Nah, kayak yang waktu itu Mbak jelasin di pembahasan sebelumnya ya, Dek ya. Kalau kayak gini berarti kita harus cari dulu P-nya. Kita harus lengkapin A, B, dan C-nya dengan cara dimasukkan ke diskriminannya. Kita cari P dulu. Kan gini, diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Diskriminannya udah diketahui 49. Jadi 49 sama dengan B-nya kita masukkan. Ini B-nya ya, min 3 ya. Jadi min 3 kuadrat min 4 dikali A. A-nya itu 1 dikali C. C-nya itu P. Berarti di sini 49 sama dengan min 3 pangkat 2 itu berarti 9.
Terus min 4 kali satu tuh min 4. Min 4 kali P itu min 4P. Nah, sekarang kita bisa cari min 4P sama dengan 49 kurangi 9. Berarti min 4P sama dengan 40. Ini 9-nya kurang, pindah ke kiri ya, jadinya negatif. Berarti P-nya sama dengan min 10 dari 40 kurangi 4. Aduh, bentar deh. Setelah ketemu P-nya sama dengan min 10, ya wes, berarti yang pernyataan satu tuh benar. Pernyataan satu tuh benar, terus sebenarnya ya teman-teman itu kalau udah kayak gini kan sisa A sama B ya, Dek ya. Kamu bisa mencari, kamu bisa membuktikan pernyataan 4 langsung, Dek. Jadi kan persamaannya menjadi kayak gini. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Jadi P-nya ini Mbak ubah jadi min 10. Nah, untuk mencari pernyataan 3, ini kita bisa pakai, bukan pernyataan 3, pernyataan 4. Jadi X1 kali X2 itu kita pakai C per A. Jadi min 10 per A-nya itu, ini ya, C-nya ini, A-nya itu, A-nya ini. Jadi min 10 per 1. Jadinya min 10. Jadi kan pernyataan 4 salah. Karena pernyataan 4 salah kan berarti jawabannya yang A, kayak gitu. Tapi yo, kamu pasti nanti tanya, gimana Mbak cara faktorinya? Ya ini Mbak faktorin aja. Ini X, ini jadinya 5, ini jadi 2. Berarti min ya. Minnya di sini udah benar. Berarti X1-nya itu 5, X2-nya itu adalah min min 2. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ada kemungkinan kamu akan meletakkannya seperti ini, 25. Habis itu kamu nemu X1-nya itu min 2 dan X2-nya itu 5. Loh, Mbak, apa bedanya? Kan nggak ada bedanya. Kamu tadi juga namanya kayak gitu. Ada aturan di sini bahwa X1-nya lebih besar dari X2. Jadi, kalau seperti ini salah ya, Dek ya. Karena 5 itu kan lebih besar. Berarti ini harusnya X1, bukan X2, gitu ya. Jadi, semisal kamu nanti udah nemu X1 sama X2-nya, make sure lagi disesuaikan sama aturan yang ada di dalam soal. Terus sekarang kita buktikan yang pernyataan 2. Pernyataan 2, X1 plus X2, berarti 5 ditambah min 2, berarti jawabannya 3, jadi yang 2 terbukti salah. Terus yang pernyataan 3, X1 kurangi X2, 5 dikurangi min 2, harusnya ini 5 plus 2, jadi jawabannya 7. Jadi pernyataan 3 terbukti benar. Terus pernyataan 4, X1 kali X2, berarti 5 kali min 2, jawabannya min 10. Jadi pernyataan 4 juga terbukti salah. Tapi teman-teman boleh pakai cara Mbak tadi ya. Ini apa mau berarti 1, 3A. Jadi kamu cukup cari C per A aja, kayak gitu. Nah, habis itu ini Mbak mau cocokin sama kuncinya dulu. Adik-adik kalau butuh soal sama kuncinya, silakan cek di description box di bawah ya, Dek ya. Udah Mbak kasih kontak kami. Kalau kamu masih komen ya nggak apa-apa sih, siapa tahu emang kelewat. Tapi kontaknya ada di bawah ya. Kamu lihatin sendiri. Ini kunci matematika. Sebentar, ini Mbak stop share dulu, terus habis itu share ulang kunci dan ini. Oke. Ini barusan kita ngerjain nomor 11 sampai 20. Itu udah mau adzan Isya di tempatku, Dek. 11 sampai 20 ini C, B, B, C, D. C, B, B, C, D. Oke, betul. 16 sampai 20. C, B, A, C, A. C, B, A, C, A. Oke, betul semua ya. So far aman. Teman-teman kalau butuh ini silakan chat di WA atau kalau udah gabung di grup belajar bersama ada di description grup ya, Dek ya. Ada di deskripsi grup WA, ada di Google Drive. Semuanya udah Mbak kasih. Ya udah. Sudah sampai sini aja aku haus. Nanti tak lanjutin. Dadah. Assalamualaikum. Bye bye.